Perkenalkan, nama saya Komahadi Saputra absen 13. Saya dari 12 IPS 2. Konflik Rusia-Ukraina yang semakin intensif. Konflik tersebut dilatar belakangi penggulingan Presiden Ukraina pada tahun 2014. Moskow Viktor Yanukovych dari kekuasaannya menyusul protes massal dari masyarakat. Di bawah tekanan Rusia, Yanukovych menolak menandatangani perjanjian asosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa. Penolakan itu membuat marah masyarakat yang sudah menantikan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Banyaknya tuduhan korupsi dari pejabat setempat, termasuk Viktor Yanukovych sendiri, juga menjadi alasan kemarahan masyarakat. Kronologi dan latar belakang konflik Rusia-Ukraina memang tidak pernah akur, apalagi setelah keduanya menjadi negara merdeka pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1991 lalu. Kembali ke abad pertengahan. Dulu Rusia-Ukraina dan Belarusia menjadi negara adidaya yang sangat berpengaruh saat itu. Di bawah dinasti Romanov, abad ke-16, Ukraina dikuasai oleh Polandia. Kemudian, tahun 1648, Rusia bantu membebaskan Ukraina dari belenggu Polandia. Konflik keduanya sudah memanas sejak revolusi Bolshevik tahun 1971 dan kejatuhannya Kekaisaran Soviet. Ukraina membentuk pemerintahan sementara dan mengesahkan republik dalam struktur federasi Rusia. Ukraina membentuk Badan Koordinasi Dewan Sentra Rada yang berkembang menjadi Dewan Revolusioner. Pemerintahan sementara Rusia memberikan Ukraina otonomi atas nama Republik Rakyat Ukraina. Tetapi kaum Bolshevik kemudian menolak untuk mengakui hal ini dan menyerbu Ukraina dan memasukkannya ke dalam negara Soviet. Konflik Rusia-Ukraina bermula pada tahun 2013 ketika Ukraina berhadapan dengan krisis ekonomi dan hutang negara. Presiden Ukraina saat itu, Moskow Viktor Yanukovych, memiliki dua pilihan, yaitu menerima pinjaman dari Uni Eropa dan bergabung dengannya, atau menerima pinjaman dari Rusia serta mendapatkan keuntungan harga gas bumi. Yanukovych akhirnya menolak Uni Eropa dan membuat kemarahan masyarakat di Kiev. Akibatnya, ia diturunkan dari jabatannya. Atas perintah Presiden Rusia, Vladimir Putin, militer Rusia mengambil alih Crimea, Ukraina Selatan. Intervensi wilayah tersebut tentu saja didasari dengan alasan melindungi warga Rusia yang tinggal kawan tersebut dan atas perintah Presiden Ukraina, Yanukovych. Dari tindakannya tersebut, Rusia diindikasikan melakukan tindakan separatisme. Sebab apa? Yang dilakukan Rusia ini tidak sepengetahuan dari pemerintahan Ukraina, dan Rusia mendapat kecaman dari berbagai negara di dunia, terutama kecaman dari negara barat. Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina dan dipandang sebagai ancaman serius bagi keutuhan wilayah dan perdamaian Ukraina. Demikianlah awal mula kronologi dan latar belakang konflik Rusia-Ukraina. Alasan saya memilih konflik Rusia-Ukraina yang semakin intensif ini karena permasalahan ini belum selesai dan saya ingin mendalami konflik ini. Mengapa konflik Rusia-Ukraina tak kunjung usai? Sebab Rusia tidak ingin Ukraina juga masuk ke dalam genggaman Barat. Sejumlah alasan politik yang melatar belakangi pertempuran Rusia-Ukraina ini yang tak kunjung usai, karena konflik tersebut diantaranya dilatar belakangi keinginan Rusia untuk mempertahankan buffer zone. Perasaan persaudaraan Rusia dan Ukraina sebagai sesama negara pecahan Uni Soviet serta seragam negara Barat kepada Rusia. Rusia ini tidak menghendaki Barat dalam hal ini karena Amerika Serikat untuk mengeksploitasi sampai ke halaman depan dari Rusia. Dalam politik internasional, halaman depan yang dimaksud adalah buffer zone atau wilayah penyangga. Sebelum Ukraina, ada buffer zone yang juga diperebutkan oleh Rusia dan Barat, yaitu Polandia. Akan tetapi, pada akhirnya Polandia jatuh ke dalam genggaman Barat. Belajar dari pengalaman ini, Rusia tidak ingin Ukraina juga masuk ke genggaman Barat karena akan membuat buffer zone Rusia semakin menipis, dan hal ini mengancam keamanan Rusia.